Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Kurikulum dibentuk oleh 4 komponen, antara lain: yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi, yang ketiga komponen metode, dan yang keempat komponen evaluasi. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan pendidikan umum yang biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya, standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain. Yang pertama, domain kognitif, merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan atau application, dan yang keempat analisis, kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Yang kedua, domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Menurut Krathwohl dan kawan-kawan, tahun 1964 dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective, Affective Domain. Domain afektif memiliki tingkatan, yaitu 1. Penerimaan, 2. Merespon, 3. Menghargai, 4. Mengorganisasi, dan 5. Karakterisasi nilai. Yang ketiga, domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ada 7 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama, persepsi atau perception, yang kedua kesiapan atau set, yang ketiga meniru atau imitation, yang keempat membiasakan atau habitual, yang kelima menyesuaikan atau adaptation, dan yang keenam menciptakan atau organization. Komponen isi atau materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Terak Joni mengartikan,
strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana atau rangkaian tindakan termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi merupakan menunjuk a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Komponen evaluasi, dimensi 1. A. Formatif. Evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. B. Sumatif. Proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Dimensi 2. A. Proses. Yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. B. Produk. Yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Dimensi 3. A. Operasi. Di sini dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya, juga biaya staf pengajar, penerimaan siswa, atau seluruh operasi lembaga pendidikan itu. Hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak konsumen luar. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Olivia 1988. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Fungsi evaluasi menurut Schriven 1967 adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. Proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok bahasan atau setelah selesai satu catur wulan atau satu semester. 2. Non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.